ini udah sering gue bahas ya, Arsenal tuh terbiasa dengan permainan false number 9. Ketika punya goal getter bagus seperti Gyökeres, Arsenal tuh nggak memanfaatkan Gyökeres dengan baik gitu loh. Oke, balik lagi di konten Only Gunners episode 47. Di minggu ini pekan ke-6 Liga Champions, terus kemudian pekan ke-16 Premier League, tim kesayangan kita Arsenal FC. Di episode kali ini gue nggak akan yang detail-detail banget bahas rinci hasil dari setiap pertandingan, terus permainan golnya, terus formasi, ya itu udah pasti gue tampilin seperti biasa ya, atau highlight segala macam bla 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 bla. Tapi gue lebih mau fokus kepada apa yang terjadi kepada Arsenal di pekan ke-27 di episode Only Gunners ke-47 ini, karena menurut gue ini pekan yang memalukan bagi Arsenal FC. Jadi gimana dan apa yang terjadi dengan tim kesayangan kita, mari kita bahas. Oke, di pekan 47 mulu. Di episode 47 ini Arsenal sebenarnya di pekan 47 ini gue akan bahas dua match Arsenal. Pertama adalah pekan ke-6 Liga Champions, Arsenal melawan Klub Brugge dengan skor kemenangan 3-0 ya. Yang mana hasil ini membuat Arsenal 6 pertandingan selalu menang, kebobolan cuman 1. Sangat pantas diapresiasi dan gue bangga. Tapi sebenarnya ya kalau gue boleh ngomong, ini bukan kemenangan yang hebat-hebat banget gitu loh. Pertama, match up-nya lawan Klub Brugge. Kedua, ya emang levelnya jauh gitu loh. Gue seneng dengan rekornya Arsenal segala macam, tapi sebagai fans Arsenal, kita semualah yang ngikutin perkembangan Arsenal di Liga Champions 3 tahun terakhir, kita udah nggak perlu rekor lagi. Apalagi ditambah dengan match di Liga Champions yang makin banyak kan, yang bakal banget menguras tenaga. Udah menumbalkan banyak pemain Arsenal cedera segala macem. Jadi menurut gua di match day ke-6 ini Arsenal menjadi tim Arsenal yang biasanya bermain solid, dan kredit tersendiri di pertandingan ini patut gua acungi jempol dua pemain. Pertama, Noni Madueke, yang mana dia dimainin sebagai starting line up dan ngehasilin 2 gol, malah mencetak 2 gol. Satu golnya adalah satu akselerasi yang gila banget, ngelewatin 3 pemain, lalu tendangan dari jarak jauh gitu loh. Gol kedua juga bagus banget, hasil kerjasama dengan Leandro Trossard. Maksud gue gini, Noni Madueke berhasil mengisi dan memberikan kompetisi kepada Bukayo Saka di posisi kanan serangan Arsenal yang selama ini seolah nggak tergantikan gitu loh, selalu milik Bukayo Saka kan. Tapi Noni Madueke memberikan kompetisi itu, memberikan waktu juga untuk Saka istirahat ya kan. Dan pemain kedua yang gue kasih kredit adalah the one and only Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli udah mencetak 5 gol di 5 pertandingan yang dia ikuti di ajang Liga Champions. Jadi setiap dia main di Liga Champions musim ini di babak fase Liga, dia selalu bikin gol. Dan menurut gua yang di musim kemarin kebanyakan marah dan ngeledek Martinelli, gua harus akuin mungkin sampai hampir pertengahan musim kali ini Gabriel Martinelli adalah pemain paling clutch, paling konsisten ketika dimainkan, paling bisa memberikan dampak dan kontribusi ketika dimainkan dari sektor penyerang ya.
dari sektor offense ya, kalau di belakang nggak usah diomongin, David Raya, Gabriel Magalhaes sama Saliba, Timber, back Arsenal tuh konsisten. Jadi yang bermasalahan di depan gitu loh, dari kemarin nggak klinis, nggak apa segala macam, sementara belakangnya solid, di depannya nggak pernah klinis. Tapi gue akuin Gabriel Martinelli, mau dia masuk sebagai pemain pengganti, mau dia masuk sebagai starting lineup, memberikan kontribusi yang maksimal banget. Dan gue proud, apalagi kemenangan Arsenal di Kamis kemarin tuh setelah Arsenal dihajar Aston Villa 1-2 kan di Premier League. Jadi menurut gue ini lonjakan motivasi lah, ngasih semangat gitu loh. Tapi perlu dikhawatirkan secara umum, pada kenyataannya suka atau nggak suka ya terserah lah, mungkin fans tim lain bakal bilang ini alasan, tapi pada kenyataannya Arsenal memang didera badai cedera lagi gitu loh. Christian Mosquera cedera lagi, Calafiori nggak bisa main. Jadi bahkan di pertandingan ngelawan klub Brugge kemarin, bek tengahnya Christian Norgard sama Pierre Hincapie itu menurut gue kayak ya udah last resort lah, mungkin sama kayak Mikel Merino dijadiin striker. Untungnya gue harus memuji, selain penampilan Atpik Madiwaki dan Martinelli, gue harus memuji kesiapan Christian Norgard dimainkan di posisi kapan aja, meskipun menit bermainnya mungkin paling minim di antara semua pemain Arsenal musim ini ya. Padahal gue termasuk yang menantikan banget Christian Norgard gitu loh. Kenapa? Karena ya itu jadwal Arsenal di semua kompetisi menuntut Arsenal memiliki kedalaman skuad yang oke, atau mengistirahatkan skuadnya ketika ngelawan tim yang sebenarnya bisa Arsenal kalahin, atau pertandingannya tidak terlalu krusial gitu loh. Gue nggak tahu perfeksionis seperti apa yang dikejar Arteta. Kalau buat gue nih, gue mendingan Arsenal gue seneng Arsenal menang 6 pertandingan beruntun di puncak klasemen gitu loh. Tapi gue lebih seneng, nggak apa-apa Arsenal ada serinya, tapi pemainnya bisa gantian istirahat gitu loh, nggak cedera. Nah kemarin tuh Declan juga nggak bisa main. Bukayo emang sengaja diistirahatin, Merino masih di depan. Secara umum selain Kai Havertz sama ya sektor penyerang tengah lah yang biasa diisi pos Havertz, Jesus, Gyökeres memang lagi pada labil ya. Merino untungnya masih bisa diandelin, tapi di pertandingan ini juga Gabriel Jesus is back. Gabriel Jesus yang udah 11 bulan cedera ACL, pemulihan segala macam, kembali lagi. Gue senang banget, tambahan daya amunisi, karena Arsenal krisis pemain belakang kan. Ya paling enggak kalau penyerangnya bagus, penyerangnya nggak banyak cedera, paling nggak backnya tuh mungkin gini, bisa memakai sistem penyerangan adalah pertahanan terbaik gitu. Kalau Arsenal fit di penyerang dan bermain dengan sangat ofensif, mungkin backnya nggak terlalu bekerja keras ya, meskipun ya itu kayak gambling aja ya. Tim juara nggak harus bergantung sama strategi itu, tapi di kenyataan badai cedera yang menerpa Arsenal, gue bersyukur, intinya kayak gitu. Nah setelah itu hasil perfect banget di Liga Champions, Arsenal bermain ngelawan Wolves, peringkat terakhir di Premier League. Dan jujur menurut gue ini adalah pertandingan paling memalukan Arsenal di Premier League musim ini, at least di tahun 2025 ini pertandingan paling memalukan. Kenapa? Karena Wolves peringkat terakhir, poinnya baru 2 di 16 match, kalah terus. Tapi buat yang nonton seperti gua, kalian tahu Arsenal menang dengan sangat susah payah sampai harus di menit terakhir. Dan kalau kalian lihat di daftar pencetak golnya, itu dua-duanya gol bunuh diri, men. Dua-duanya gol bunuh diri. Apa yang terjadi sama Arsenal sampai kesusahan seperti ini selain badai cedera ya? Oke, gue mungkin akan bahas dari perspektif gue ya. Pemain-pemain yang cedera di sektor depan sudah mulai fit, nggak ada masalah banget. Di kiri itu Trossard, Martinelli fit, di kanan Saka, Madueke fit. Kalau mau dijadiin pengganti, Nwaneri bisa dimainin di posisi apa aja di sektor penyerangan. Max Dauman
walaupun brilian tapi lagi cedera memang. Tapi kan kita nggak harus bergantung sama anak umur 15 tahun ya. Gyökeres juga udah fully fit. Gabriel Jesus udah masuk, tinggal nunggu Kai Havertz. Jadi amunisi di lini serang Arsenal tuh hampir fit semua lah, hampir sempurna lah, 85% lah bisa main semua. Oke. Di sektor belakang memang Gabriel pilar utamanya ya, Gabriel, Saliba kemarin cedera, Mosquera juga cedera ankle, lalu Ben White cedera di pertandingan melawan Wolves, Calafiori lagi menjalani akumulasi hukuman. Praktis Arsenal backnya tinggal Timber, tinggal Hincapie, tinggal Lewis Kelly. Untungnya bukan untungnya ya, di pertandingan lawan Wolves ini William Saliba memang bisa main lagi, tapi itu menurut Arteta bahkan mengakui itu kayak dipaksa lah, dia dipaksa fit karena harusnya belum bisa main. Nah inilah yang menjadi penyakit Arsenal menurut gua. Arteta tuh nggak musim ini doang, Arteta tuh mungkin terlalu perfeksionis seperti yang gue bilang ya. Dia tuh terlalu perfeksionis sehingga menginginkan hasil sempurna melawan siapa saja di setiap pertandingan. Oke, tapi satu musim kompetisi itu bukan sprint gitu loh, tapi lari maraton pelan-pelan, memanage pemain yang bisa dimainin gantian, yang cedera bisa istirahat, yang kecapean bisa istirahat, yang jarang dapat menit bermain bisa dapat menit bermain yang bagus. Nah Arteta tuh jarang banget melakukan itu. Alhasil ketika masuk bulan November, Desember, Januari yang match day-nya 3 hari sekali, 2 hari sekali, apa mau dikata keteteran gitu loh. Susah banget. Manchester City ketika treble, dia pemainnya full fit, kedalaman skuadnya mantap, pemainnya banyak. Arsenal enggak gitu loh. Itu yang selalu jadi masalah gitu loh. Bahkan menurut gue aja deg-degan sih Saliba dimainin dalam kondisi yang belum 100% fit. Kalau dia cedera lagi gimana? Bener Salibanya masih sehat, Ben White tiba-tiba cedera lagi. Astagfirullahalazim, ingin ku menangis. Timber udah dimainin di kiri gitu loh. Masih ada satu pemain akademi Arsenal yang dimainin di pertandingan kemarin, dia debutan juga tuh, gue lupa namanya, di pertandingan lawan Klub Brugge. Dicoba lah, memang dicoba ya kan, memang harus dicoba karena udah nggak ada gitu loh. Tapi kenapa Arsenal susah menang melawan tim peringkat paling bawah dengan statistik paling jelek di Liga Inggris? Kenapa? Menurut gue alasannya adalah kecapean di lini tengah. Secara data Arsenal adalah tim yang sulit kebobolan sebenarnya, tapi Arsenal tuh bukan tim yang mempunyai satu pemain spesial yang konsisten mencetak gol, yang sebenarnya tuh dibutuhin banget untuk tim yang pengen juara sih. Kita udah beli Gyökeres, meskipun banyak badai cedera ya, Gyökeres sedang adaptasi segala macem, tapi pola permainan Arsenal tuh dan pola manajemen Arteta tuh melelahkan bagi pemain gitu loh. Ditambah Arsenal tuh tidak, gue suka disclaimer, gue sangat suka permainan Zubimendi di musim pertama ini. Gue suka Declan Rice berkembang sangat pesat. Gue suka Eberechi Eze, Zubimendi dan Eze yang masuk tuh udah langsung nyetel. Gue suka Martin Odegaard yang selalu bisa diandalkan di saat kritis gitu loh. Tapi suka atau nggak suka, ternyata tidak punyanya Arsenal akan ke satu gelandang jangkar tipikal yang bisa membantu pertahanan seperti Thomas Partey, Granit Xhaka. Itu matters ketika posisinya back Arsenal tuh mengkhawatirkan gitu loh. Nggak ada yang covering lini pertahanan dan memberikan rasa nyaman di pertahanan ketika Arsenal kena serangan balik gitu loh. Nah itu terjadi di pertandingan lawan Wolves. Dia udah nggak bisa megang bola sebenarnya, tapi masih bisa bikin peluang. Kenapa? Karena Arsenal tidak klinis di depan. Ini udah sering gue bahas ya. Arsenal tuh terbiasa dengan permainan false number 9. Ketika punya goal getter bagus seperti Gyökeres, Arsenal tuh nggak memanfaatkan Gyökeres dengan baik gitu loh.
gini, terlepas dari kualitas Saka, ini tuh bukan masalah skill. Saka, Martinelli, Trossard, Madueke itu skillnya di atas rata-rata gitu, tapi pattern mereka main yang selalu cut in, yang terbiasa cut in, mungkin bawaannya jadi kayak egois, jadi atau mungkin sudah terlalu terbiasa tidak punya goal getter gitu loh, target man, membuat mereka tidak memanfaatkan seorang Victor Gyökeres gitu loh menurut gua, yang mana sebenarnya Victor Gyökeres hold up bolanya bagus, positioning dia bagus, pace sama body balance-nya ketika duel 1 lawan 1 bagus gitu loh. Tapi di posisi-posisi tertentu yang harusnya lu oper ke Gyökeres di tengah tinggal tap in, malah di shoot, itu sering banget terjadi, sehingga peluang kemenangan itu semakin mengecil gitu loh. Gol pertama terjadi di menit udah 70-an, itu lewat cornernya Saka. Kita nggak usah ngomongin cornernya Arsenal, udah paling nomor 1. Set piecernya Saka, Odegaard, Rice, penendang corner terbaik di liga ya ada di Arsenal gitu loh. Kalau corner Arsenal membuka peluang itu udah gua nggak aneh, tapi terjadi di menit 70 terus kemudian tidak disundul, melainkan oleh kena tiang dulu terus kena kiper Wolves sehingga unggul 1-0. Itu bangsat menurut gua. 70 menit lo main, gol hanya dari corner ngelawan tim papan bawah, lu nggak ngasih peluang yang optimal banget gitu loh. Kemudian di menit 90 coba disamain sama Mosquera Wolves, dan gue harus mengakui balik lagi seperti yang gue bilang, Hincapie itu level 2, tier 2. Gue sangat khawatir dengan Hincapie. Kalau gue pribadi, impresi gue ke Hincapie, gue bersyukur dia cuma dipinjem doang. Gue nggak tahu sih bakal dipermainin bener atau enggak ya. Tapi gue lebih seneng Jakub Kiwior, terus terang aja, yang udah settle. Kenapa Arsenal tidak mempertahankan Jakub Kiwior? Itu sih menurut gue kayak, gue mendingan bayar Jakub Kiwior lebih mahal tapi udah settle gitu loh, daripada Hincapie. Emang lebih muda, bekas punya mental juara di Leverkusen, tapi tetap aja nggak yang teruji gitu loh. Ditambah Arsenal sekarang cedera semua nih back tengahnya, ya kan? Buat apa? Mengkhawatirkan jadinya gitu. Hincapie coveringnya nggak sempurna, disundul jadi gol penyama kedudukan lahir dari menit 94. Gue mengakui di matchday ini memang Saka man of the match. Saka membuat creating banyak peluang segala macam, dan mungkin teman-teman yang penggemar Arsenal notice gaya main Saka dan Madueke itu beda banget. Madueke itu dua-duanya kalau disuruh sprint dua-duanya cepet gitu, tapi Saka tuh lebih kayak patah cut in. Madueke tuh lebih eksplosif gitu loh. Kalau gue pribadi nggak masalah siapa yang main. Di kiri pun begitu, ada Trossard, ada Martinelli gitu loh. Gua nggak masalah siapapun yang main di sektor sayap kalau sekarang ya, di musim ini ya, selama mereka di performa terbaiknya dan fit. Yang jadi masalah adalah kebiasaan dua sayap ini. Ketika bola udah di zone mereka tuh udah nggak memikirkan skenario lain selain bolanya dijadiin corner atau di cut in, di shoot, atau enggak paling dibalikin ke belakang supaya diumpan silang. Tapi itu jarang banget, tidak ada kesempatan untuk memberikan bola terobosan ke Gyökeres di tengah, atau menyajikan ya lebih sering buat tap in gitu loh, umpan tarik, nggak ada sama sekali. Itu yang gue kesel sebenarnya gitu loh. Dan Zubimendi mantep, Rice keren gue bilang, Eze mantep, tapi Odegaard juga udah fit. Tapi Arteta tuh ini tuh gelandang Arsenal, semuanya hampir main 90 menit terus di matchday Arsenal, khususnya Zubimendi sama Rice khususnya ya. Sementara di bench ada Norgard, ada siapa namanya, Ethan Nwaneri, yang nggak pernah dikasih kesempatan untuk
ngasih untuk bermain lebih lama gitu loh. Merino memang sebagai striker mantep, gua akuin, tapi karena kebanyakan main jadi striker, ketika main di tengah nggak oke gitu loh Merino-nya, padahal sebenarnya pemain tengah Arsenal juga oke secara quality. Itu sih yang gua nggak habis pikir, dan gua khawatir banget kalau salah satu pemain yang bisa main sebagai box to box player seperti Declan atau Zubimendi cedera, Arsenal akan kehilangan power banget di tengah gitu ya. Itu yang sangat gua khawatirkan sih ya. Bentar lagi akhir 2025, penyakit Arsenal di 3 musim terakhir adalah ya di setengah musim berikutnya. Harapan gue yang terbaik adalah semua pemain yang cedera nih cepat sembuh nih. Udah gitu, mungkin banyak orang yang bilang ya tanda-tanda juara tuh melawan tim apa aja ketika mentok tuh bisa menang tiba-tiba. Betul, tapi ngelawan Wolves yang lagi peringkat terakhir dengan poin 2 di Premier League, itu mah nggak harus jadi keberuntungan menangnya gitu loh. Emang harusnya menang dari awal, clutch in gitu sih menurut gue. Jadi ya semoga di matchday berikutnya Arsenal berhenti membuang-buang peluang dan menyia-nyiakan peluang ya. Amin. Semoga. Sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. Bye bye.